Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pataus Salatima dari kelas IM Politik A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja sih hal-hal yang dapat menyebabkan negara itu dapat berkembang maju dengan pesat, dan apa saja yang akan mengakibatkan negara itu mengalami kemunduran atau dapat dikatakan negara yang miskin. Hal pertama yang menurut saya sangat mendasari suatu negara itu dapat maju berkembang dengan pesat yaitu mengenai suatu kekuasaan, dan kekuasaannya sendiri juga akan mengakibatkan negara juga dapat mengalami kemunduran apabila kekuasaan tersebut tidak dijalankan dengan cara baik. Jadi, kekuasaan tersebut memiliki peran yang sangat penting atau dapat menentukan suatu negara itu maju atau malah mundur. Apabila kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintah yang diisi oleh para elit-elit yang menduduki pemerintahan tersebut atau diisi oleh SDM yang berkualitas tinggi, maka dalam proses penentuan kebijakan akan membawa kepada kemajuan, karena para elit-elitnya mementingkan kepentingan umum, sehingga dalam proses penentuan kebijakan tersebut mereka akan bersinergi atau bekerjasama dengan masyarakat. Hal tersebut tentunya akan memiliki dampak yang luar biasa, karena masyarakat bersama dengan pemerintahan memiliki satu visi yang sama, yaitu memajukan negaranya, sehingga dampaknya akan memberikan kesejahteraan bersama. Pada akhirnya akan membuat negara itu akan terus berkembang, semakin hari akan semakin pesat, karena antara warga dan pemerintah saling bekerja sama. Akan tetapi yang terjadi sebaliknya, apabila kekuasaan yang diisi oleh elit-elit yang hanya mementingkan kepentingan pribadi atau bisa disebut dengan fenomena yang sering terjadi di Indonesia, yaitu fenomena rent seeking, yaitu dimana dalam fenomena ini yaitu yang dilakukan oleh sekelompok orang yang kepentingannya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi sebesar-besarnya dengan usaha yang sekecil-kecilnya. Maka akibatnya dalam proses kebijakan tersebut mereka tidak menguntungkan semua pihak, tetapi hanya beberapa pihak saja, karena biasanya dalam fenomena rent seeking ini dilakukan oleh para pemodal yang memiliki modal yang besar, di mana bekerja sama dengan para elit tersebut. Para pemodal itu bukan dalam memberikan suntikan dana, bukan untuk kepentingan masyarakat luas, akan tapi hanya salah satu jalan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, sehingga realitanya dalam masyarakat mengakibatkan banyak sekali permasalahan sosial, karena dalam penentuan kebijakan hanya menguntungkan beberapa pihak saja. Salah permasalahan sosialnya itu yang pertama tentu akan mengakibatkan kemiskinan, yang kedua itu banyak anak putus sekolah. Hal ini diakibatkan karena pendapatan per kapita dari orang tua mereka tidak memadai. Pada akhirnya akan terjadi banyak permasalahan sosial lainnya seperti tindakan kriminal, lalu permasalahan sosial mengenai banyak orang yang terkena penyakit, karena ada beberapa orang yang tidak bisa pergi ke dokter untuk mengobati penyakitnya karena memang tidak ada dana, sehingga dalam hal tersebut sangat berkesinambungan dengan kekuasaan. Apabila kekuasaan tersebut dalam menentukan kebijakan secara baik, maka hal-hal tersebut dapat menguntungkan semua pihak, maka permasalahan sosial juga tidak akan bertambah banyak, maka pada akhirnya akan mendukung proses kemajuan dari negara tersebut. Maka dari itu, dalam penentuan kebijakan dari suatu pemerintah sangatlah penting dalam mendukung usaha untuk memajukan sebuah negara, sehingga kekuasaan jika dijalankan secara baik akan memberi pengaruh yang baik untuk negara tersebut. Maka sebaliknya, jika kekuasaan itu dijalankan oleh elit-elit politik yang hanya mementingkan kepentingan mereka, maka suatu negara tersebut akan mengalami kemunduran. Cukup sekian yang ingin saya sampaikan, itu saja. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi, karena di sini saya juga masih belajar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.